Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita kembali lagi di bab sudut dan garis, dan di sini kita lanjutkan di video yang kedua, yaitu hubungan antar sudut. Ya, ada beberapa hubungan antar sudut yang akan kita bahas di sini. Oke, yuk kita ikuti pembahasannya. Yang pertama, hubungan sudut yang pertama yaitu sudut yang saling berpelurus atau yang dikenal dengan bersuplemen. Kemudian sudut yang kedua yaitu sudut yang saling berpenyiku, ya, yang kita sebut dengan berkomplement. Dan yang ketiga yaitu sudut yang saling bertolak belakang. Nah, inilah ketiga sudut yang akan kita bahas pada video kita kali ini, ya. Nah, kemudian untuk memahami sudut yang saling berpelurus, kita perhatikan dari dua sudut ini, ya. Nah, dari kedua sudut ini, jika salah satu kaki sudutnya ini saling berhimpitan seperti ini, ya, maka kaki sudut yang lain akan membentuk garis lurus. Nah, inilah yang disebut dengan sudut yang saling berpelurus, ya. Nah, kemudian sudut ini tidak harus dua, ya, bisa lebih dari dua, bisa tiga, bisa 4 dan seterusnya. Yang penting kaki-kaki sudutnya dia membentuk garis lurus, ya. Kemudian jika seperti ini, maka jumlah dua sudut ini, jika lebih sudutnya berarti jumlahnya itu adalah 180 derajat. Begitu, ya. Kemudian untuk sudut yang saling berpenyiku sama, ya. Misalkan di sini kita contohkan ada dua sudut, ya. Kemudian kaki sudut dari kedua sudut ini saling berhimpitan, maka kemudian dia membentuk di sini membentuk sudut siku-siku. Maka inilah yang disebut dengan sudut yang saling berpenyiku atau berkomplement, ya. Dan seperti biasa, sudutnya tidak harus dua, ya, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Yang penting sudut-sudut tersebut membentuk sudut siku-siku. Nah, jika kedua sudut ini kita jumlahkan, ya, atau mungkin sudutnya di sini lebih dari 2, inilah sudut yang saling berpenyiku dan jumlahnya adalah 90 derajat. Oke, kemudian bentuk yang ketiga, ya, sudut yang saling bertolak belakang. Sudut yang saling bertolak belakang itu adalah sudut yang dibentuk dari kedua garis lurus seperti ini, ya. Dan di sini tampak ada dua sudut yang saling membelakangi. Inilah yang disebut dengan sudut yang saling bertolak belakang. Selain sepasang sudut yang saling bertolak belakang yang ini, ya, ada juga sudut yang lainnya. Nah, yang ini juga dia saling bertolak belakang. Nah, bagaimana jika sudut itu saling bertolak belakang? Nah, untuk sudut-sudut yang bertolak belakang, maka besar sudutnya adalah sama besar. Oke, ya, itu konsepnya. Bisa dipahami, ya, ketiga hubungan antar sudut ini. Sekarang kita lanjutkan pada contoh soalnya, biasanya seperti ini. Nah, perhatikan gambar ini, ya. Nah, yang ditanya tentukan besar sudut CBE, kemudian tentukan juga besar pelurus sudut ABD. Nah, perhatikan di sini. Jika sudut ABD, kemudian kita jumlah dengan sudut DBE, kemudian kita jumlah dengan sudut CBE, ini kan ada 3 sudut, ya, kita jumlah itu 180, ya. Kenapa dia sudutnya kita jumlah 180? Ya,
Karena perhatikan nih, garis AC, garis lurus ya. Nah, inilah yang disebut dengan sudut lurus, sudut saling berpelurus. Jadi ketiga sudut ini saling berpelurus, berarti jumlah ketiga sudut ini 180, karena besar sudut lurus adalah 180 derajat. Paham ya? Nah, sekarang kita tinggal ganti nih, berapa besar sudut ABD? Ya, 37 derajat. Kemudian berapa besar sudut DBE? Nah, di sini ada simbol siku-siku, berarti 90 derajat. Sudut CBE belum diketahui ya. Berarti sudut CBE sama dengan 180. Nah, di sini ada yang bisa kita jumlahkan, berarti ini kita jumlahkan ya. 37 ditambah 90, 127 derajat. Ditambah, nah yang ini kita tulis lagi. Nah, perhatikan di sini ada angka, kemudian di sini ada angka. Nah, kita pakai PLSW di sini ya. Ini kita pindahkan ke sini ya. Pindah ruas berubah tanda. Kita tulis dulu yang tidak pindah ya. Yang ini sudut CBE sama dengan 180 tidak pindah. Ketika pindah berubah tanda, yang ini kan tandanya positif nih, pindah jadi negatif ya. Jadi negatif 122. Artinya 180 dikurang dengan 127. Maka kita dapat 53 derajat. Inilah besar sudut CBE. Dapat ya? Nah, berikutnya pelurus sudut ABD. Mana sudut ABD? Ini ABD. Pelurus itu artinya sudut tersebut membuat lurus sudut ABD. Mana sudutnya? Ya, yang ini ya. Sudut ABD pelurusnya itu yang ini ya, karena di sudut yang ini membentuk sudut lurus. Sudut apa ini? Sudut CBD ya. Nah, berarti ketika diminta mencari sudut pelurus ABD, berarti sama saja kita mencari sudut CBD. Nah, perhatikan, sudut CBD ini terdiri dari dua sudut, ya kan? Sudut apa saja? Ya, ini ada sudut DBE dan sudut CBE, ya kan? Nah, kedua sudut inilah yang membentuk sudut CBE. Berapa besar sudut DBE? Ya, 90. CBE-nya tadi kita sudah cari 53 derajat. Tinggal kita jumlahkan saja, jadi 143 derajat. Bagaimana? Paham ya sampai sini ya? Kita lanjutkan. Nah, selain mencari dengan cara seperti ini, kita juga bisa mencari sudut CBE karena pelurus, berarti kita tinggal kurangkan saja 180 dikurang 37 derajat. Sudut ABD itu 37, berarti 180 dikurang 37 ya. Nah, kalau sudut ABD-nya sudah diketahui, bisa juga dengan cara ini. Sama ya hasilnya, 143 derajat. Kita coba contoh yang lainnya. Perhatikan gambarnya. Di sini yang diminta adalah tentukan besar pelurus KLN, sudut KLN. Nah, perhatikan ini kedua sudutnya adalah membentuk sudut lurus, saling berpelurus. Berarti dijumlah saja. Sudut KLN dijumlah ditambah sudut MLN sama dengan 180 karena berpelurus. Nah, sudut KLN ini 3x plus 15. Sudut MLN ini 2x plus 10 sama dengan 180. Ya. Ini tinggal kita ganti-ganti saja. Nah, kemudian di sini kita selesaikan dengan PLSW di sini ya. 15 akan kita pindahkan, begitu juga dengan 10 supaya dia berkumpul dengan 180. Pindah ke ruas kanan, pindah berubah tanda ya. Maka kita tulis dulu yang tidak pindah, yaitu 3x plus 2x sama dengan 180. Perhatikan kalau pindah, plus 15 pindah jadi min 15, plus 10 pindah jadi min 10. Nah,
sekarang sudah ngumpul ya, variabel dengan variabel, konstanta dengan konstanta. 3x ditambah 2x, 5x, 180 dikurang 15 dikurang 10, 155. Nah, di sini 5x itu berarti 5 dikali x, 5 dikali berapa yang hasilnya 155 dikali 31. Nah, berarti nilai x-nya itu adalah 31. Nah, karena x-nya sudah dapat, baru kita mencari besar pelurus dari sudut KLN ya. Sudut KLN itu apa? Ya, pelurusnya itu yang ini nih ya, pelurus dari KLN. Apa ini? MLN ya. Berarti kalau kita mencari pelurus dari KLN itu sama saja kita mencari sudut MLN ya. Apa itu sudut MLN? Ya, 2x plus 10. X-nya kita tinggal ganti dengan 31 ya. Jadi 2 dikali 31 ditambah 10. 2 dikali 31, 62 ditambah 10. Jadi 72 derajat. Itulah besar sudut MLN atau besar pelurus dari sudut KLN. Bagaimana? Bisa dipahami teman-teman? Bisa ya? Oke. Supaya tambah paham, kita coba lagi contoh yang lainnya nih. Perbandingan besar sebuah sudut dengan pelurusnya. Jadi di sini ada besar sudut, sebuah sudut, kemudian ada besar sebuah pelurusnya. Berarti 4 ini besar sudutnya, ini 5 ini besar pelurusnya. Tentukanlah besar sudut tersebut, B pelurus sudut tersebut. Nah, jika kita gambarkan seperti ini ya. Ini berarti 4. Nah, karena di sini bentuknya perbandingan, untuk memudahkan kita langsung tambahkan aja x ya, jadi 4x. Selain cara ini ada ya, tapi di sini misal supaya mudah dipahami, pokoknya supaya mudah diingat, kalau ada perbandingan kita tinggal tambahkan variabel x ya, 4x, 5-nya jadi 5x, begitu ya. Nah, kita mencari besar sudut tersebut. Nah, karena di sini masih dalam bentuk variabel keseluruhan, maka perhatikan nih, dia berpelurus ya. Berarti 4x ditambah 5x itu sama dengan 180 derajat. Paham ya? Kenapa? Karena berpelurus ya. 4x ditambah 5x sama-sama variabel, berarti 9x sama dengan 180. Nah, berapa nih? 9-nya dipindahkan, berarti dibagi ya. 180 dibagi 9, atau bisa juga 9 dikali berapa yang hasilnya 180 dikali 20 derajat ya, berarti nilai x-nya itu adalah 20. Nah, setelah x-nya kita dapat, baru kita cari besar sudut tersebut. 4x, 4 dikali 20 ya, 80 derajat. Nah, sekarang pelurusnya berarti 5x ya. Pelurus dari 4x itu berarti 5x. 5 dikali berapa? 5 dikali 20 berapa? 100 derajat. Bagaimana? Mudah-mudahan paham ya penjelasannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas sudut yang saling berpenyiku atau berkomplement. Perhatikan gambarnya. Yang ditanya, tentukan besar penyiku sudut ABD. Ya, mana sudut ABD? ABD. Perhatikan di sini kedua sudut ini berpenyiku ya. Berarti sudut ABD ditambah sudut CBD itu sama dengan 90 derajat ya. Oke, berapa besar sudut ABD? 11x ditambah CBD-nya 7x sama dengan 90. Sudah sama-sama variabel, berarti tidak ada yang perlu pindah nih ya. Dijumlahkan jadi 18x sama dengan 90 derajat. 18 pindah, 18 dengan x itu kali ya. Berarti pindah dia nanti jadi bagi ya. Jadi x sama dengan 90 dibagi 18. Maka kita dapat nilai x sama dengan 5 ya. Nah, yang ditanya besar penyiku sudut ABD. Mana sih penyiku dari sudut ABD? Ya, berarti yang ini.
Ya, inilah penyiku dari sudut ABD, ya. Yang ini. Apa ini? Sudut apa? Sudut CBD. Nah, berarti kalau kita mencari penyiku sudut ABD itu sama saja kita mencari sudut CBD. Karena CBD ini adalah penyiku dari sudut ABD. Paham ya? Oke. Apa itu sudut CBD? Berapa nilainya? 7x. Kita tulis 7x. Ya. Nah, x-nya sudah diketahui, berarti tinggal kita kalikan 7 dikali 5, ya. Maka kita dapat nilainya 35 derajat. Inilah besar sudut CBD atau besar dari penyiku sudut ABD. Berapa? Ya, 35 derajat. Oke. Kita lanjutkan pada pembahasan sudut yang saling bertolak belakang. Nah, yang ditanya, perhatikan gambarnya di sini, yang ditanya besar sudut BOC, besar sudut AOB. Ya. Besar sudut BOC, mana sih besar sudut BOC? Ya, ini ya, sudut BOC. Nah, perhatikan nih, besar sudut BOC. Bagaimana kita mencari besar sudut BOC? Nah, untuk mencari besar sudut BOC itu perhatikan nih ya. Nah, BOC coba kita putar ya sudut ini. Oh, ternyata dia apa namanya nih? Ya, dia bertolak belakang dengan sudut yang ada di belakangnya. Sudut apa ini? Ya, sudut AOD ya. Sudut AOD. Paham ya? Nah, jadi sudut BOC itu bertolak belakang dengan sudut AOD ya. Karena bertolak belakang berarti besarnya sama. Oke ya. Nah, berarti kalau kita mencari sudut AOD itu berarti kita sama saja dengan mencari sudut BOC, ya kan? Nah, sekarang kita fokus mencari sudut AOD. Perhatikan di sudut AOD itu terdiri dari dua sudut ya. Ada sudut ya yang ini AOE dan sudut yang ini EOD. Nah, kedua-duanya sudah diketahui ya. AOE itu besarnya, nah, ada simbol siku-siku berarti 90 derajat. EOD-nya 51 derajat. Kita tinggal jumlahkan. Jadi berapa? 141 derajat. Inilah besar sudut BOC ya. Nah, 141 itu besar sudut AOD ya, 41. Karena bertolak belakang berarti sama dong ya. Berarti sudut BOC juga 141 derajat. Paham sampai sini ya? Nah, sekarang kita mencari yang B sekarang, besar sudut AOB. Mana sih sudut AOB? Nah, yang ini ya, sudut AOB. Perhatikan, untuk mencari sudut AOB ini, kita tinggal jumlahkan saja dengan sudut BOC ya. Kenapa bisa dijumlahkan? Karena kedua sudut ini apa? Ya, saling berpelurus. Jadi berapa kalau dijumlahkan? 180. Kenapa bisa 180? Ya, karena kedua sudut AOB dan sudut BOC ini sudutnya saling berpelurus. Paham ya penjelasannya kenapa bisa 180? Nah, sekarang kita tinggal ganti. Berapa sudut AOB ini? AOB belum diketahui, kita tulis. Kemudian sudut BOC-nya sudah kan tadi 141 ya. Jadi sama dengan 180 derajat. Ini kita pindahkan ya. 141 pindah ke ruas kanan ya. Ke ruas kanan dari sama dengan ya. Sama dengan ini pembatasnya. Maka dia berubah tanda ya. Kita tulis dulu yang tidak pindah, sudut AOB sama dengan 180. Pindah jadi negatif, positif jadi negatif ya. Maka di sini 180 dikurang 141, maka kita dapatkan 39 derajat. Inilah besar sudut AOB. Paham tidak nih sampai sini? Paham ya? Supaya lebih paham lagi, kita coba contoh yang berikutnya nih. Oke, perhatikan gambarnya seperti ini. Yang ditanya, tentukan besar
sudut POQ dan sudut SOR, kemudian B-nya besar QOR, dan yang C besar sudut POT. Yang pertama dulu ya, kita cari sudut POQ dan SOR. Perhatikan POQ nih ya, mana? Nah ini ya sudut POQ, kemudian SOR-nya, perhatikan sudut SOR. Ternyata POQ dengan SOR itu sudutnya bertolak belakang. Karena bertolak belakang, maka sudut POQ itu sama dengan SOR, ya kan? Pokoknya kalau ada dua sudut saling bertolak belakang, dia pasti sama besar sudutnya, ya. Dan kalau bertolak belakang pasti cuma dua sudut, nggak mungkin lebih dari dua sudut ya. Cuma ada sepasang ya, jadi ada dua sudut yang saling bertolak belakang. Nah sekarang kita tinggal tulis POQ, sudut POQ 2x plus 16 sama dengan berapa sudut SOR? 4x, begitu ya. Nah penyelesaiannya pakai PLSV ya. 16-nya kita pindahkan, berarti kita tulis dulu yang tidak pindah. 4x juga kita pindah. Kita pindah dulu 4x, tandanya di sini 4 itu berarti positif, pindah jadi negatif. Negatif 4x, min 4x. Begitu juga dengan ini, plus 16. Pindah ke ruas kanan dari sama dengan, jadi negatif, min 16 ya. Kita kurang nih, 2x dikurang 4x. 2 dikurang 4, uangnya 2, utangnya 4. Berarti masih ada utang 2. Jadi min 2x sama dengan min 16. Min 2x, min 2 dikali berapa supaya min 16? Dikali berapa? Ya, dikali 8. Inilah nilai x-nya sama dengan 8. Dapat ya nilai x-nya. Nah, sekarang baru kita bisa mencari sudut POQ 2x plus 16 ya. 2x-nya kita ganti x-nya dengan 8, jadi 2 dikali 8, 16 ditambah 16, 32 derajat. Sudut POQ 32 derajat, berarti begitu juga dengan SOR, sama dong ya, karena bertolak belakang 32 derajat juga. Paham ya? Sekarang kita cari besar sudut QOR. Sudut QOR. Mana sih sudut QOR? Mana sudut QOR? Ya, ini ya sudut QOR. Kita mau mencari sudut QOR, maka kita pakai bantuan ini nih, sudut apa ini? Ya, sudut SOR ya. Nah, perhatikan nih, sudut yang ini QOR dengan sudut SOR ini bagaimana dia? Nih ya, membentuk garis lurus, berarti dia berpelurus. Sudutnya saling berpelurus. Karena sudutnya saling berpelurus, maka ketika kita jumlahkan sudut SOR, maka nilainya sama dengan 180 derajat. Paham ya? Nah, QOR dengan SOR dijumlah sama dengan 180 karena sudutnya saling berpelurus. Nah, sekarang sudut QOR belum diketahui, kita tulis saja. SOR-nya 32, kita tambah dengan 32 sama dengan 182. Nah, ini perlu pindah ya. Jadi sudut QOR sama dengan 180 dikurang. Positif pindah jadi dikurang. Sudut QOR sama dengan, jadi kita dapat nih ya 148 derajat. Nah, sekarang kita tinggal cari besar sudut POT. Oke, mana sih sudut POT? Nah, sudut POT-nya yang ini ya, sudut POT. Nah, sekarang bagaimana ya mencari sudut POT? Nah, teman-teman bisa nih untuk mencari POT bisa saja dengan cara ke sini ya. Nah, kalau mencarinya ke sini berarti kita pakai sudut yang saling berpelurus ya. Saling berpelurus bisa, berarti POT ditambah sudut yang ini, SOT ditambah SOR bisa ya, sama dengan 180. Tapi selain ini juga bisa ke sini ya. Nah, kalau POT digabung dengan sudut yang di sini, maka dia sudutnya saling apa? Saling berpenyiku tentunya, ya kan? Ini karena di sini siku-siku, maka di sebelahnya juga pasti siku-siku ya, karena dia lurus nih ya, SQ-nya lurus. Berarti
POQ dijumlahkan ditambah sudut POQ sama dengan 90 derajat. Kenapa? POT ditambah POQ, dia kedua sudut ini saling berpelurus. Maka ketika dijumlah, besar sudutnya pasti 90. Paham ya? Nah, kita cari ya, sudut POT ditambah sudut QOR tadi 32 derajat sama dengan 90 derajat. 32 kita pindah ya. Kita tulis dulu yang tidak pindah, sudut POT sama dengan 90 plus 32 pindah jadi min 32. Nah, maka kita dapat nih sudut POT-nya 58 derajat. Oke, paham tidak nih teman-teman? Paham ya? Nah, jika dirasa ada yang kurang dipahami, silahkan tanyakan di kolom komentar atau silahkan ditonton ulang videonya supaya tambah paham. Sampai di sini dulu pembahasannya ya. Nantikan video berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.